Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EduScience Indonesia, channel pembelajaran sains masa kini. Pada video kali ini akan dibahas mengenai fertilisasi dan embryogenesis. Dan ini jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan share, dan jangan lupa di komen untuk keberlangsungan dari channel ini. Oke, kita masuk ke dalam materi. Fertilisasi merupakan penggabungan dua sel gamet, yaitu ovum, yaitu berupa sel kelamin betina, dan spermatozoa atau sel kelamin laki-laki, sehingga nanti akan membentuk suatu zigot atau disebut dengan juga proses pembuahan yang terjadi di tuba falopi. Dalam fertilisasi nanti juga akan dikenal dengan namanya konsepsi, yaitu berupa penyatuan satu telur dan sperma untuk menentukan awal kehamilan yang dimulai dengan pembentukan gamet, yaitu berupa penggabungan sel telur dan sel sperma, kemudian implantasi embrio pada uterus, proses perkembangan embrio dan fetal dimulai. Adapun fungsi dari adanya fertilisasi yang pertama yaitu fungsi reproduksi. Pada fungsi ini nanti memungkinkan terjadinya pemindahan unsur-unsur genetik dari orang tua atau induk jika pada proses pembentukan gamet terjadi reduksi unsur genetik dari diploid menjadi haploid, maka pada proses fertilisasi nanti akan dinamakan penggabungan sel gamet yang awalnya haploid menjadi diploid atau 2N, karena adanya penggabungan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Itu adalah fungsi dari reproduksi. Kemudian yang kedua adalah fungsi perkembangan. Jadi fungsi dari fertilisasi nanti dia nanti akan menyebabkan rangsangan pada sel telur untuk menyelesaikan proses meiosis, kemudian akan membentuk pronukleus betina yang akan melakukan zigami dengan pronukleus jantan dan akan membentuk zigot, akhirnya akan berkembang menjadi embrio dan fetus. Jadi perkembangan ini nantilah adanya proses penggabungan antara sel gamet dan sel betina sehingga nanti akan membentuk suatu embrio dan lama-lama nanti akan menjadi fetus dan menjadi bayi. Itulah adalah fungsi dari adanya fertilisasi. Kemudian pada proses fertilisasi nanti tidak akan jauh dengan yang namanya gametogenesis. Apa itu gametogenesis? Jadi gametogenesis nanti adalah proses atau peristiwa pembentukan gamet-gamet atau sel kelamin. Nah, ini gametogenesis nanti dibagi menjadi dua, yaitu spermatogenesis atau pembentukan sperma atau gamet jantan, kemudian oogenesis atau pembentukan sel telur atau gamet betina. Oke, akan dijelaskan salah satu. Yang pertama yaitu spermatogenesis. Jadi spermatogenesis nanti terjadi di dalam testis. Jadi untuk prosesnya nanti bahwa pertama kali spermatogenesis nanti yang bersifat diploid dan akan mengalami yang namanya pembelahan mitosis. Kemudian dari spermatogenesis nanti akan membesar menjadi spermatosit primer. Dari spermatosit primer nanti akan mengalami pembelahan secara meiosis untuk membentuk yang namanya spermatosit sekunder. Dari spermatosit sekunder nanti dia nanti juga akan membelah kembali secara meiosis menjadi spermatid. Supaya nanti akan didiferensiasi menjadi sperma. Jadi setiap sperma nanti akan memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom spermatogonium. Jadi pada proses spermatogenesis nanti akan dihasilkan 4 sel sperma yang memiliki sifat yaitu berupa haploid atau 1N. Jadi secara gambaran bahwa proses pembentukan sperma nanti dimulai dari yang dia nanti terletak pada testis atau spermatobuli kemudian nanti akan mengalami proses mitosis jadi mitosis nanti dia akan mengalami pembelahan 2 jadi dia nanti akan membentuk sekundari spermatosit yang sifatnya nanti haploid kemudian dari situ kemudian nanti akan membentuk spermatid dan baru nanti spermatid nanti dia nanti akan mengalami diferensiasi berupa akan membentuk suatu sel sperma jadi nanti yang awalnya satu sel primordial kemudian nanti akan menghasilkan 4 sel sperma.
Kemudian gametosis yang kedua yaitu oogenesis. Jadi nanti terjadi dalam varium ya. Jadi oogenium nanti ya bersifat haploid dan membelah secara mitosis sehingga akan berjumlah banyak ya. Kemudian oogonium nanti berkembang menjadi oosit primer. Jadi demikian nanti dari oosit primer kemudian membelah lagi secara meiosis menjadi oosit sekunder dan badan kutub pertama ya. Jadi beda halnya dengan spermatogenesis atau spermatogenesis nanti pembelahannya nanti sama. Jadi sama-sama menghasilkan dua, tapi kalau pada oogenesis jadi nanti setelah adanya oosit primer nanti dia nanti akan membelah, yang satunya nanti menjadi oosit primer dan satunya nanti akan membentuk badan kutub. Jadi adanya reduksi. Kemudian dari oosit sekunder nanti akan menjadi dua ya. Jadi oosit sekunder nanti akan membelah lagi secara meiosis menjadi ootit dan badan kutub kedua yang kedua. Jadi ootit nanti akan berubah menjadi ovum yang haploid, kemudian nanti badan kutub nanti juga akan mengalami pembelahan. Jadi dalam setiap siklus pembentukan dalam oogenesis nanti, oogonium nanti akan menghasilkan satu sel ovum dan 3 badan polar. Jadi secara gambarannya bahwa dari permodelogram nanti ya, dia nanti yang berupa oogonium secara diploid mengalami proses meiosis menjadi ootit sekunder dan 1 badan polar ya. Jadi selama proses pembelahan oogenesis nanti akan menghasilkan 2 sel polar, 3 sel polar dan 1 sel ovum. Ya, itu dinamakan sebagai proses gametogenesis pada oogenesis. Ya. Selanjutnya, kalau tadi dia sudah terbentuknya suatu sperma dan ovum, proses selanjutnya adalah proses fertilisasi. Ya, jadi fertilisasi nanti merupakan suatu mekanisme yaitu berupa sperma masuk ke dalam rahim yang terjadi saat segama. Ya, berarti ingat bahwa sperma nanti dia harus masuk ke rahim. Ya, kemudian ovum yang dikeluarkan nanti oleh ovarium ditangkap oleh fibre ya, yang dibawa ke dalam tuba Fallopi. Ya, jadi proses pertemuan antara sel sperma dan sel telur nanti dia nanti terjadi pada tuba Fallopi. Jadi sekali ovum sudah dikeluarkan nanti, folikel nanti akan mengempis dan berubah menjadi kuning ya, yang akan membentuk suatu corpus luteum. Kemudian ovum nanti telah siap dibuah apabila sperma nanti mencapainya. Jadi dalam proses fertilisasi nanti hanya 1 sel sperma yang mampu membuahi ovum ya. Jadi dalam satu proses pengolahan sperma nanti dia nanti ada jutaan, tapi hanya 1 sel sperma nanti yang dapat membuahi namanya sel ovum. Jadi sperma nanti yang memiliki DNA yang tinggi dan bergerak lebih cepat untuk sampai pada ovum. Jadi setelah nanti sel sperma nanti bisa masuk ke dalam dinding ovum nanti, dia nanti akan mengalami yang namanya penggabungan ya, penggabungan inti sel sperma dengan inti sel sperma sehingga nanti akan membentuk zigot. Ya, itu dinamakan sebagai proses fertilisasi. Ya, jadi secara gambarannya ya, pertama nanti adanya pertemuan sperma dan sel telur ya. Kemudian nanti dia akan mengalami fusi ya, fusi antara sel telur dan sel sperma, kemudian bentuk zigot. Zigot nanti dia nanti akan mengalami nama cleavage atau pembelahan yang awalnya jadi 2 jadi 4 pada 8 ya. 8 nanti dia akan membelah menjadi morula. Morula nanti selanjutnya yaitu blastula. Setelah blastula nanti blastocyst nanti baru nanti dia akan menempel pada dinding rahim ya. Tuh. Kemudian adanya fertilisasi nanti pasti nanti akan menghasilkan suatu hasil yaitu berupa penggenapan kembali jumlah kromosom ya, dari berupa penggabungan separuh dari haploid yang ada di ayah dan haploid pada ibu atau orang tuanya. Jadi sehingga nanti si calon zigot nanti dia nanti akan kembali memiliki kromosom berupa haploid. Kemudian juga nanti adanya fertilisasi nanti juga nanti akan menyebabkan penentuan jenis kelamin ya. Jadi jenis kelamin baru
Jadi tergantung dari kromosom X dan Y. Jadi kromosom XX nanti yang dari ibu, kemudian kromosom X dan Y nanti dia berasal dari jantan. Jadi apabila nanti pada saat proses fertilisasi nanti antara kromosom X dan Y nanti bergabung, nanti akan menghasilkan zigot berupa sel kelamin berupa jantan. Kemudian kalau X dan X dari nanti zigot nanti akan berkelamin betina. Ya. Kemudian jadi yang menentukan jenis kelamin nanti adalah sel sperma, karena sel sperma nanti akan membawa kromosom yang mengandung kromosom X dan kromosom Y. Jadi setelah adanya peleburan tersebut, kemudian nanti akan adanya suatu pembelahan, ya, pembelahan, kemudian dan juga dilanjutkan dengan stadium pembentukan dan perkembangan dari embrio atau disebut dengan embryogenesis. Itulah hasil utama dari fertilisasi. Yang pertama yaitu adanya proses penggabungan dan juga nanti juga adanya proses penanaman kelamin dan juga nanti adanya proses embryogenesis. Kemudian setelah adanya fertilisasi nanti pasti akan diakhiri dengan namanya embryogenesis. Jadi embryogenesis nanti merupakan rangkaian proses yang terjadi sesaat setelah terjadi pembuahan sel telur dan sperma. Jadi pada proses embryogenesis nanti akan meliputi yang pertama yaitu fase cleavage atau pembelahan zigot, kemudian fase morula, kemudian fase blastula, fase glastula, dan terakhir adalah diferensiasi sel. Jadi diferensiasi sel nanti adalah dari glastula nanti dia akan dipecah-pecah lagi sehingga nanti dia akan membentuk semua, membentuk tangan, kemudian membentuk perut, kaki, kemudian kepala dan lain-lain. Itu adalah terjadi pada fase diferensiasi. Oke, akan dibahas satu yang pertama yaitu fase cleavage atau pembelahan. Ya, jadi fase cleavage atau fase pembelahan nanti adalah adanya sel telur terbagi menjadi belahan yang berbeda. Jadi setelah adanya proses fusi, ya, fusi dari sel sperma dan sel telur nanti akan mengalami pembelahan dua, yaitu berupa animal hemisphere dan vegetal hemisphere. Jadi sehingga nanti akibat adanya kanosulamnya yang tidak menyebar merata yang dibicarakan oleh adanya gray gradation. Kemudian pada animal hemisphere nanti akan terfertilisasi oleh sperma dan biasanya nanti akan tampak lebih gelap dibandingkan dengan vegetal hemisphere. Jadi pada bagian vegetal hemisphere nanti biasanya dia sebagai cadangan makanan pada bagian animal hemisphere. Kemudian pada fase cleavage nanti, ya, dia nanti akan mengalami pembelahan sel. Jadi secara mitosis, yaitu yang awalnya jadi 2, 4, 8, dan 16 blastomer. Jadi setelah adanya proses fertilisasi nanti, ya, selanjutnya nanti adanya fase cleavage nanti dia berupa adanya pembelahan namanya pembelahan mitosis. Ya. Kemudian setelah nanti ada 16 pada tahap 16 blastomer nanti, dia nanti akan adanya proses yang namanya cleavage atau pembelahan. Ya, jadi pada proses cleavage nanti, ya, pembelahan zigot nanti dari 2 dan 4 blastomer menjadi terjadi pada sumbu anterior dan posterior. Jadi bisa dilihat pada gambar bahwa dia nanti akan mengalami pembelahan 2 dan pembelahan 4. Kemudian pembelahan 8 dan 16 blastomer terjadi pada sumbu ventral dan dorsal. Ya. Sehingga nanti pada pembelahan ini nanti berlangsung cepat namun tidak menambah ukuran dari zigot. Jadi ukuran zigot nanti dia masih sama, ya. Jadi pada tahap pembelahan ini nanti zigot nanti dia nanti masih diselubungi oleh nama zona plesusida. Jadi itulah proses yang dinamakan sebagai cleavage. Jadi cleavage nanti dia hanya membelah yang awalnya jadi 1 jadi 2 jadi 4 jadi 8 jadi 16. Kemudian fase yang berikutnya adalah fase morula. Jadi fase morula nanti terjadi setelah pembelahan zigot menjadi 16 sel. Sehingga nanti pada fase morula nanti dia nanti juga akan mengalami pembelahan secara mitosis menjadi 32 sel yang disebut dengan morula. Jadi
Morula nanti merupakan bola padat yang penuh dengan sel-sel hasil pembelahan dan masih diselimuti oleh namanya zona plasmida. Jadi sama dengan pada fase cleavage. Kemudian pada fase morula nanti, blastomer nanti terus mengalami pembelahan menjadi 64. Jadi morula nanti adalah dia bersempurna bola, tapi nanti selnya nanti dia masih aktif membelah. Jadi adanya pembelahan terus nanti dia nanti akan berlangsung sepanjang saluran ovidum. Jadi setelah nanti bertemu di dalam tuba falopi, ya, kemudian nanti dia mengalami cleavage, kemudian nanti dia berjalan sampai nanti ovidum, itu nanti masih mengalami pembelahan secara mitosis, ya, disebut dengan fase morula. Ya, jadi setelahnya nanti setelah fase morula nanti dia berakhir, selanjutnya itu adalah fase blastula. Jadi setelah 4 sampai 5 hari, ya, zigot nanti berubah menjadi bola padat karena akan ada pembelahan secara terus menerus yang diikuti dengan migrasi sel-sel blastomer menuju vegetal pore, ya, sehingga nanti akan terbentuk rongga di bagian animal pore yang disebut dengan blastociole. Ya, jadi adanya migrasi tersebut sehingga nanti ada bagian yang dia nanti jumlah selnya banyak dan ada juga nanti yang jumlah selnya sedikit, ya, sehingga nanti pada proses blastula nanti ada fase blastula nanti dia akan menghasilkan namanya blastosit, ya, sehingga nanti kalau pada selanjutnya nanti pada hari ke-6 atau hari 7 setelah fertilisasi, blastosit nanti siap diimplantasi di dalam dinding rahim, ya. Jadi setelah adanya pembelahan tersebut nanti, ya, pada hari ke-6 atau ke-7 nanti, ya, si calon zigot nanti dia akan menempel pada uterus atau dinding rahim, sehingga nanti adanya implantasi blastosit nanti ke dinding embrio nanti akan memerlukan waktu yang sangat singkat, ya, sehingga nanti adanya proses penempelan nanti sehingga nanti si zigot nanti dia bisa berkembang, ya. Jadi setelah gambarannya bahwa pada bagian fase blastosit nanti, ya, dia nanti ada bagian yang selnya nanti dia nanti banyak, ya. Jadi ada yang selnya banyak dan ada juga nanti karena adanya migrasi sehingga nanti ada bagian nanti yang berongga, ya. Jadi blastosit nanti dia akan mengeluarkan enzim yang berpenetrasi ke dalam dinding endometrium sehingga nanti blastosit nanti dia mampu menempel pada bagian uterus, ya. Jadi setelah adanya 7 hari nanti, ya, implantasi nanti sel-sel tonoblast pada tepi zigot nanti akan berinvestigasi ke dalam dinding sel basoteris untuk memperkokoh kedudukan zigot di dinding uterus. Jadi setelah adanya penempelan nanti, ya, bagian sel berupa sel tonoblast nanti dia nanti akan saling menempel dengan dinding rahim sehingga nanti zigot nanti dia bisa menempel pada uterus, yaitu yang terjadi pada fase blastosit sendiri. Kemudian setelah fase selesai nanti, fase selanjutnya yaitu fase blastula. Jadi setelah blastosit nanti ditempelkan pada dinding rahim, sel-sel tonoblast nanti dari blastosit nanti akan bermetis ke dinding endometrium, ya. Kemudian blastosit nanti akan berkembang membentuk lapisan dari dalam keluar yaitu berupa hipoblast, epiblast, dan tonoblast. Jadi sehingga nanti zigot nanti akan memasuki fase blastula dengan terbentuknya rongga gastrosol akibat dari involusi atau pelekukan di bimbing dorsal blastopore ke bagian dalam rongga blastosol sendiri. Jadi involusi nanti dia nanti akan mengakibatkan terbentuknya rongga gastrosol atau archeteron. Sehingga nanti berdasarkan gambaran nanti bahwa yang katanya nanti dia adanya zigot, ya, kemudian nanti dia mengalami cleavage, ya, cleavage kemudian nanti dia akan berubah menjadi blastula, kemudian ada blastosol, kemudian nanti dia akan membentuk suatu rongga jadi berupa granulasi, ya. Jadi nanti adanya blastosol, kemudian ada blastula, nanti dia ada namanya endoderm dan ektoderm, ya. Selanjutnya
selanjutnya rongga arterium nanti akan menjadi saluran pencernaan. Jadi setelah ada pembelahan nanti kan ada namanya bagian endoderm, arketeron, kemudian endoderm ya, dan juga nanti ada bagian blastoma. Kemudian pada bagian arketeron nanti dia akan membelah menjadi saluran pencernaan. Kemudian pada bagian bibir dorsal nanti ya, dia nanti akan membentuk plastopor yang akan menjadi anus. Kemudian pada bagian bibir dorsal ini nanti akan terus mendesak pada rongga blastosul sehingga nanti akan menjadi sempit dan terbentuklah 3 lapisan berupa embrional ya. Lapisan embrional nanti berupa ektoderm sehingga nanti dia nanti akan membentuk epidermis dan saraf, kemudian bagian mesoderm dan bagian ektoderm. Jadi dari adanya ketiga lapisan nanti sehingga nanti akan terdiferensiasi menjadi beberapa organ ataupun bagian-bagian dari tubuh dari si zigot ya. Jadi pada ya selanjutnya tuh pada bibir dorsal nanti dan ujung dari arketeron nanti terus akan bermigrasi dan akan menginduksi ektoderm yang berada di atas membentuk berupa knockout, kemudian somit, pronefros atau brachiota dan bagian ekot. Jadi pada bibir dorsal nanti dia nanti kebanyakan dia nanti akan membentuk bakal otak. Kemudian kalau pada bagian ektoderm nanti ya yang adanya terdesak pada rongga blastosul nanti dia nanti akan mengalami penebalan dan sehingga nanti akan membentuk neural plate ya. Kemudian adanya migrasi sel-sel pada mesoderm nanti akan mendesak lapisan ektoderm sehingga nanti akan ada namanya pelekukan ke bagian dalam sehingga nanti disebut dan juga nanti akan membentuk neural pole. Jadi adanya pelekukan tersebut nanti ya sel-sel nanti juga akan mengalami diferensiasi sehingga nanti akan membentuk suatu organ tertentu ya. Jadi secara gambarannya nanti dia nanti akan mengalami suatu pelekukan nanti dia nanti lama-kelamaan nanti dia akan menjadi namanya sel saraf pada zigot ya. Jadi secara gambarannya ya, pertama nanti akan adanya peleburan ya, peleburan atau fusi dari sel kelamin jantan dan kelamin betina, kemudian nanti mengalami pembelahan mulai dari molura, blastula, kemudian blastula sehingga nanti lama-kelamaan nanti dia akan menjadi zigot pada hari ke-12. Itu dinamakan sebagai embrio genesis. Jadi setelah adanya embriogenesis nanti proses selanjutnya yaitu berupa pertumbuhan dan perkembangan dari embrio tersebut ya. Jadi yang awal nanti dia pada hari pertama dia adalah fertilisasi, kemudian 5 hari nanti dia akan membentuk blastosul, kemudian 28 nanti dia akan membentuk suatu calon zigot. Jadi lama-lama nanti jadi kalau setelah 40 minggu ya 40 minggu nanti dia akan terbentuk suatu zigot. Jadi inilah gambaran dari proses perkembangan dari embrio dari manusia ya. Jadi secara gambarannya nanti pada bulan ke-0 nanti ya, yaitu pada saat setelah terjadinya fertilisasi nanti ya, sebenarnya nanti akan membuai ovum, kemudian akan membelah masuk ke dalam uterus dan tertanam pada hari ke-11 ya. Kemudian pada minggu 4 atau bulan pertama nanti adanya perkembangan pada bagian tubuh embrio. Yang pertama muncul akan menjadi tulang belakang, kemudian okta dan saraf tulang belakang, kemudian jantung, kemudian sirkulasi darah dan pencernaan ini juga sudah terbentuk. Jadi setelahnya adanya pembelahan atau diferensiasi dari sel-sel tadi ektoderm, mesoderm dan endoderm nanti dia nanti akan membentuk suatu organ sebenarnya tulang, kemudian otak ataupun jantung dan saluran darah itu sendiri. Itu terjadi pembentukan nanti terjadi pada minggu ke-4. Kemudian pada minggu ke-8 atau bulan kedua nanti adanya proses perkembangan dari janin ya. Jadi janin nanti dia sudah berukuran kurang lebih 250 mm ya. Kemudian jantung mulai memompa darah, kemudian raut muka dalam bagian utama otak dapat terlihat, kemudian terbentuknya telinga ya dan otak.
ya, namun dia nanti masih tipis ya. Kemudian pada usia kehamilan ke-12 atau bulan ketiga nanti panjang janin nanti sudah mulai memanjang, yaitu sekitar 7 sampai 9 cm. Kemudian tinggi rahim di atas simpi atau tulang kemaluan. Kemudian embrio menjadi janin. Denyut jantung nanti terlihat pada saat USG. Jadi denyut jantung nanti pada bulan ketiga nanti dia nanti sudah bisa diamati. Kemudian mulai ada pergerakan, sudah ada pusat tulang, kemudian kuku, kemudian ginjal, mulai dari sehingga nanti bisa terbentuk namanya produksi urin. Kemudian pada bulan keempat atau minggu ke-16 nanti janin nanti juga akan semakin panjang, kemudian beratnya kurang lebih nanti sekitar 100 gram ya. Kemudian tinggi rahim nanti akan setengah atas bagian si pipi dari pubis ya. Kemudian pada minggu ini nanti ya, sistem muskuloskeletal ya ini sudah matang. Kemudian sistem saraf nanti mulai melakukan kontrol. Jadi pada usia kehamilan 4 bulan nanti ya, sel saraf nanti dia mulai terkontrol. Kemudian pembuluh darah mulai berkembang cepat. Kemudian pada usia ini nanti ya, tangan yang sudah terbentuk pada usia kehamilan sebelumnya dia nanti mulai menggenggam. Kemudian kaki menendang aktif. Kemudian pankreas nanti mampu memproduksi insulin ya. Kemudian pada minggu keempat nanti jenis kelamin dari si zigot nanti dia nanti bisa diamati ya. Kemudian pada minggu ke-20 atau bulan kelima nanti ya, ini sudah mulai adanya perkembangan ya. Jadi nanti lenugo nanti akan menutupi tubuh dan menjaga minyak pada kulit. Kemudian mulai terbentuknya alis, bulu mata dan rambut ya. Kemudian janin nanti dia sudah mulai memiliki jadwal teratur ya, teratur tidur, kemudian menelan dan menendang ya. Kemudian pada bulan ke-6 ya atau minggu 24 nanti berat dari janin nanti sudah mulai bertambah, yaitu sekitar 6 ons atau 6 gram. Kemudian tinggi rahim di atas pusat, kerangka berkembang cepat, jadi atau tulang nanti dia berkembang. Kemudian adanya berkembangnya sistem pernapasan. Jadi pada usia ke-6 nanti si janin nanti dia sudah bisa bernapas. Kemudian pada minggu ke-28 atau bulan ke-7 nanti berat janin nanti sekitar 1 kilo ya. Kemudian janin nanti sudah bisa bernapas, menelan dan mengatur suhunya tersebut ya. Kemudian mata mulai membuka dan menutup. Jadi kemudian bentuk janin nanti 2/3 bentuk saat lahirnya. Jadi sudah mulai terbentuknya secara sempurna pada usia kehamilan pada bulan ke-7. Kemudian kalau bulan ke-8 atau minggu ke-32 nanti janin mulai menyimpan zat besi, kemudian kalsium dan fosfor. Kemudian kulit merah dan sudah mulai gerak aktif. Jadi pergerakan dari si janin nanti dia semakin aktif ya. Kemudian pada minggu ke-36 atau bulan ke-9 nanti ya, berat rahim nanti sekitar 2,5 gram. Kemudian tinggi rahim ini setinggi Processus xiphoideus. Kemudian kulitnya nanti ya, kulit nanti dengan penuh lemak dan organ secara sempurna. Kemudian pada bulan ke-10 atau minggu ke-40 ya, berat rahim nanti sekitar 3 kg. Kemudian tinggi rahim 2 jari di bawah Processus xiphoideus ya. Kemudian kepala janin nanti sudah mulai masuk pada panggul. Jadi nanti pada bulan ke-10 nanti si janin nanti siap dikeluarkan ya. Itulah proses perkembangan dari mulai dari fertilisasi, embryogenesis dan proses pembentukan janin ya. Demikianlah penjelasan dari proses fertilisasi dan embryogenesis. Jangan lupa diklik tombol subscribe
like dan share dan jumlahkan di komen untuk keberlangsungan dari channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam EduScience Indonesia.